beberapa hal. Terima kasih pimpinan. Tadi yang perlu kami tambahkan bahwa untuk seleksi ini jangan disamakan grade-nya Jawa dengan Kaltara, kemudian Jawa dengan Papua itu tidak bisa disamakan. Kalau disamakan dengan Jawa, Sumatera, honor-honor kita tidak ada yang masuk. Itu pimpinan, jadi ini mungkin bisa disampaikan bahwa dalam seleksi itu grade-nya tidak boleh sama. Harus ada perbedaan. Kemudian apa yang disampaikan tadi oleh saudara kami tadi dari Nasdem, bahwa honor yang sudah di atas 15 tahun, 20 tahun itu yang kita harus prioritaskan. Ya, sudah 15 tahun mengabdi, sudah 20 tahun mengabdi, tiba-tiba ada yang baru 1 tahun, dia jadi honor langsung diangkat. Ini yang tidak adil rasanya. Ini tidak adil, sehingga kita tetap harus ada ya istilahnya itu ya apa kemanusiaannya di situ. Dia sudah mengabdi di daerah terpencil, kemudian dengan situasi kondisi alam yang dihadapi setiap hari, tiba-tiba untuk tes saja, untuk sisa waktu umurnya saja sudah tidak bisa diangkat. Jadi ini mungkin ini. Yang terakhir pimpinan, di samping tadi sudah hampir semua sama kami ini dikembalikan untuk seleksinya ke daerah. Mohon perhatian bagi saudara-saudara kami guru-guru yang tugas di pedalaman terpencil, yang akses darat tidak ada, akses laut, air tidak ada, hanya akses pesawat mereka. Sehingga mungkin dipertimbangkan mendapat tunjangan kemahalan atau tunjangan khusus pimpinan. Ya, terima kasih ya 3 itu pimpinan. Ya Pak Gub, jadi dulu ada tunjangan guru di daerah 3T. Dulu. Nah sekarang setelah kita lihat dengan lebih teliti ternyata itu hilang. Tidak ada lagi. Nah kita juga akan membuat note khusus mengenai ini. Karena memang ada istilahnya Pak Gub tunjangan kemahalan ya. Karena memang betul kalau misalnya guru di daerah saya di Semarang itu kan rumahnya desa situ, mengajarnya di situ. Mungkin cukup 10 menit aja. Tapi kalau di Kaltara kan mungkin butuh bensinnya sampai sehari bisa 2 liter ya kalau naik motor. Sama seperti kita bensin untuk 1 minggu kan. Jadi istilahnya tunjangan kemahalan ini unik nih. Tunjangan kemahalan. Terima kasih. Mungkin ada dari provinsi yang lain yang ingin menyampaikan, Bu Wagub. Ya. Terima kasih pimpinan. Kami tentunya dari pemerintah daerah sangat berharap dukungan daripada Komisi 10. Masalah segala permasalahan saya kira yang kami hadapi sama semua dan keinginan kami sama. Dan khususnya tentang seleksi di daerah itu memang kami sangat setuju Bu. Karena bagaimanapun ilmu pengetahuan tingkat di pusat sama di daerah-daerah terpencil itu sangat jauh berbeda. Dan juga mungkin pengalaman-pengalaman yang mereka berbeda dengan di pusat, di kota-kota besar dengan di daerah. Saya kira harapan kami kiranya apa yang kami sampaikan pada sore hari ini dapat didukung sepenuhnya sehingga kami di daerah tidak jadi buah si malakama kata Ibu tadi. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Wagub. Selanjutnya Pak Sekda Nusa Tenggara Barat Mandalika MotoGP. Terima kasih Bu. Kami dari NTB prinsipnya bahwa hal-hal yang terkesan sentralistik nampaknya harus kita kompromikan lagi, karena ujung-ujungnya begitu ada permasalahan yang babak belur lebih dulu adalah kami di daerah. Nah, termasuk masalah anggaran ini, akhirnya kami dengan kabupaten kota untuk tidak ada gejolak, menyinkronkan. Ibarat konvoi, ada yang sampai tidak menganggarkan, tetapi bagaimana caranya? Ayo, kalau tidak menganggarkan pasti akan terjadi gejolak. Sehingga kita saling dukung, membuat keseragaman. Jadi kesan bahwa sentralistik itu mohon untuk dikurangi. Kemudian tadi
yang lulus untuk swasta, kemudian meninggalkan swasta, nampaknya perlu dipertimbangkan kita memberikan afirmasi kepada yayasan-yayasan dan swasta ini untuk meningkatkan kualitasnya juga. Sehingga kalau yang terbaik semua disedot ke negeri, nanti penempatannya maka timpang juga. Jadi ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan lebih jauh. Terima kasih, Bu Pimpinan. Terima kasih Pak Sekda. Selanjutnya dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, silakan. Ya, terima kasih Ibu Pimpinan. Jadi apa yang disampaikan para dari Sulawesi Barat dan NTB kami setuju, Pak. Hanya mungkin kami ingin menambahkan ini persoalan kami di Yogyakarta, Pak. Sistem aplikasi e-formasi di Kemenpan, itu bahasa Jawa itu masuk formasi muatan lokal. Tetapi di sana itu tidak diakomodir S1 bahasa Jawanya. Sehingga kami sering diprotes oleh beberapa perguruan tinggi yang memproduk ada jurusan bahasa Jawanya. Jadi lulusannya itu tidak bisa tersalurkan. Padahal kami di daerah Istimewa Yogyakarta punya urusan keistimewaan yang itu adalah kebudayaan. Muatan lokal budaya Jawa itu memang harus kami tumbuh kembangkan kami. Padahal formasinya tidak ada di situ, Bu. Jadi kami sangat berharap nanti DPR bisa memfasilitasi bagaimana informasi di Kemenpan RB ini ada tentang bahasa Jawa. Ataupun sebetulnya kami juga sudah mendiskusikan ke Menpan bahwa kami bisa membuat usulan formasi tersendiri dengan keputusan gubernur. Jadi yang tanda tangan gubernur itu untuk formasi ini. Karena itu memang sangat dibutuhkan bagi kami di daerah Istimewa Yogyakarta untuk bahasa Jawa. Saya kira itu, Bu. Matur nuwun. Terima kasih. Sepertinya kita sudah sampai penghujung. Ada tambahan? Silakan, Pak. Bisa? Kedengeran kok. Kurang deket aja mungkin, Pak. Oh, ya nggak bener ini emang mic-nya. Dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan menambahkan dari Nusa Tenggara Barat, saya Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi NTB. Ada 3 hal dari diskusi dengar pendapat pada kesempatan ini. Yang pertama, kami ingin menyampaikan usulan, mumpung nanti dari Komisi 10 akan menyampaikan kepada pemerintah untuk penyempurnaan terkait dengan usulan bagi tenaga pengajar yang lebih dari 10 tahun bahkan 30 tahun mengabdi. Sebaiknya dalam proses seleksi ini juga ada bobot penghargaan atas pengabdian. Sehingga bobot pengabdian itu akan memberikan ruang bagi peluang lulus yang masa mengabdinya lebih banyak, dan itu akan memberikan semangat pada guru kita untuk ikut seleksi P3K dengan sungguh-sungguh. Nah, dengan bobot pengabdian ini tentu akan memiliki perbedaan skor, walaupun rata-rata misalnya passing grade-nya dicapai, tetapi dia mendapat tambahan khusus dari masa pengabdian. Izin kami contohkan, kami di Nusa Tenggara Barat sejak tahun 2018 itu melakukan uji kompetensi guru karena tidak ada pengangkatan yang memadai kebutuhan. NTB melaksanakan uji kompetensi guru sudah 4 tahun, Bu, kepimpinan. Jadi kami memberi bobot terhadap masa pengabdian, hasil uji kompetensi profesional, pedagogik, dan masa pengabdian yang berbobot sekitar 30-35%. Itu usulan yang pertama. Kemudian yang kedua, kami ingin merespon untuk kembali ke daerah. Dalam proses seleksi ini ada hal-hal yang oleh daerah tidak miliki. Sebagai contoh adalah pendidikan PLB dan guru produktif. Guru produktif kita, tidak semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini mengeluarkan guru produktif yang mengajar di SMK itu sesuai dengan kebutuhan.
Misalnya contoh saja di Kaltara maupun di Sulbar bahkan di NTB, karena jurusan itu ada di provinsi lain. Nah, untuk yang lintas provinsi ini sebaiknya diatur oleh pusat. Sehingga pelamar itu selain dia punya hak memilih sesuai dengan formasi yang tersedia di daerah lain, tetapi juga ada kebijakan pusat untuk mengarahkan mengisi formasi di provinsi lain, karena di provinsi lain itu tidak ada jurusan itu. Orangnya yang tidak ada, tamatannya tidak ada, tapi di provinsi lain berkelebihan. Agar ini juga bisa menjadi atensi. Kemudian yang ketiga, kami setuju dengan usulan dari Jogja tadi, ada bahasa daerah. Saya melihat begini, mumpung di sini ada panja tentang kurikulum, kenapa bahasa daerah, guru bahasa daerah itu tidak bisa direkrut? Karena bahasa daerah tidak dijadikan mata pelajaran. Di dalam struktur kurikulum kita, di Indonesia itu hanya memberi ruang 2 jam pelajaran namanya muatan lokal. Muatan lokal itu bisa bahasa, bisa seni budaya, bisa kreasi yang sifatnya kelokalan. Dan itu tidak banyak perguruan tinggi yang mengeluarkan sarjana sesuai dengan kelokalan. Oleh karenanya dia akan bisa masuk formasi manakala dalam struktur kurikulum itu bahasa daerah masuk menjadi mata pelajaran, tidak menjadi muatan lokal. Karena dalam skema yang dibangun oleh pemerintah kita, struktur kurikulum itu ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kelompok A itu kita sebut normatif, mata pelajaran normatif yang umum seperti agama, PKN, dan sejenisnya. Kemudian ada kelompok adaptif. Adaptif itu yang sesuai dengan jurusan. Anak IPA mengambil fisika, anak bahasa mengambil bahasa Inggris. Kemudian jurusan anak IPS mengambil pemilu adaptif. Kemudian di SMK itu di adaptif ini ditambah juga dengan produktif. Nah, yang kelompok C itu adalah tidak termasuk mata pelajaran dia, tetapi langsung diberi judul dengan nama muatan lokal. Itu pun kosong, tergantung daerah. Bahkan di ijazah itu tidak diberi labeling, melainkan hanya disediakan kolom untuk ditulis sendiri. Nah, barangkali menurut kami perlu mendapat penguatan sehingga bahasa daerah kita itu bisa dilestarikan, bahasa Indonesia kita bisa utamakan, dan bahasa asing bisa kita kuasai. Itu tambahan dari NTB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi memang ada banyak hal permasalahan yang harus kita tangkap bersama-sama. Kita sampai di penghujung acara, atau mungkin masih akan ada respon lagi dari teman-teman anggota komisi, respon balik dari jawaban. Kami akan usulkan keputusan. Ini pikirannya di sini, kepalanya di sana, badannya di sana. Karena menjelang buka puasa ini ya. Kita tunggu ya. Iya. Kita tunggu beberapa ini. Sebelumnya mungkin Pak Fikri akan memberikan pertanyaan yang membingungkan saya, kemudian berusaha mencari-cari dan tidak ketemu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nggak mengikuti dari awal karena ada acara lain di gedung sebelah. Jadi sebenarnya pengen dengar juga dengan kondisi seperti sekarang ini, P3K kan berarti masih ada tahap 3 ya? Belum dibuka ya Pak? Nah ini lantas usulan Bapak-Bapak itu gimana? Karena sekarang 293.000 yang sudah ada formasi, 193.000 itu nggak ada formasinya Pak. Kan kasihan mereka sudah tes, sudah lulus gitu. Padahal ada 400.000 yang juga belum belum lolos. Padahal udah 10 tahun, 15 tahun. Kan mereka dipakai. Mereka dipakai hanya karena mekanisme tes ini kemudian tidak menguntungkan dia. Faktanya juga kalau toh tidak lolos tetap aja dipakai. Dia masih jadi guru honorer. Artinya mungkin barangkali ada usulan karena ini kan butuh, ini tetap kita butuh mereka.
kita butuh mereka statusnya apapun menjadi P3K atau tidak menjadi P3K, tetap saja dia harus jadi guru di situ. Kan nggak keluar, kalau keluar bubar sekolahnya. Karena ada satu sekolah yang PNS cuma satu, kepala sekolah saja. Yang lain honorer. Honorernya mau jadi P3K aja nggak bisa. Sudah lolos nggak ada formasi. Atau apalagi yang belum lolos. Nah ini kemudian yang kedua tentang keuangan. Keuangan itu tadi apa usulannya gimana Pak? Karena sekarang ini dengan DAU tidak ditambah, tetapi di earmark, dikasih bintang, suruh harus Pak untuk P3K. Kata Bu Ketua tadi, dikasih uang belanja 1 juta. Istrinya stafku dikasih uang 1 juta bulan lalu. Terus bulan ini ditambah suami itu ngangkat pegawai tapi gajinya suruh dari 1 juta itu. Lah kondisinya begini nih seperti apa? Barangkali mungkin secara teknokratik gitu atau mungkin di daerah atau bisa disiasati atau tidak atau hanya satu opsi ya ditambah satu opsi gitu. Kalau nggak ada tambahan, kemudian terus selanjutnya nggak ada tambahan, lantas bagaimana Bapak Ibu? Karena kita tetap butuh guru, sekolah harus jalan, gitu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Fikri, sebelum dijawab oleh para kepala daerah nih Pak Gub dan Bu Wagub serta perwakilan dari 2 Pemda yang lain, tadi disampaikan ini menurut catatannya GTK, dari permintaan formasi itu ada 47 Pemda yang mengusulkan 80-100% formasi yang kurang. Jadi kan dulu setelah ada formasi penuh, terus ada pelamar, ada lulus, kan ada sisa. Nah sisanya ini hanya 47 Pemda yang mengusulkan totalnya itu 80-100%. Kemudian 35 Pemda mengusulkan 60-80%. 244 Pemda mengusulkan kurang dari 40% formasi dan ada 191 Pemda yang belum mengusulkan formasi sama sekali. Ini kan artinya bahwa ketidakjelasan masalah anggaran ini mengganggu. Kemarin kabupaten kota yang kita undang itu ngeri lagi Pak. Jadi Kabupaten Pasuruan itu tidak menganggarkan APBD tahun 2022 untuk guru P3K. Kemudian Kota Kupang juga tidak. Ya. Kemudian Kabupaten Sanggau hanya 6 bulan gaji. Kabupaten Kabupaten Lampung Timur hanya 5 bulan gaji. Hanya Kabupaten Wonogiri yang karena sudah terlanjur SK-nya ini proses berkas menganggarkan 175 miliar sekian setahun. Padahal dana yang di-earmark oleh Kemenko itu hanya 153 miliar. Luar biasa kan? Ngeri. Jadi kalau ternyata kabupaten kota yang tidak menganggarkan itu juga nggak diapa-apain, kan artinya nanti kemungkinan besar Wonogiri juga tidak akan menganggarkan. Berarti gurunya nanti akan kehilangan gaji tahun depan. Atau pura-pura saja, udahlah tidak pernah terjadi rekrutmen guru. Kan bisa. Tetapi guru tetap mengajar dan pemerintah daerah tetap harus membayar. Kan begitu keadaannya. Nah ini masalah ini pelik sekali Pak Fikri. Maka saya mohon dukungannya hari Senin. Kita mengundang Eselon 1 untuk membuat komitmen. Ya, beberapa komitmen yang sudah beberapa kali kita sampaikan. Yang pertama dan paling utama adalah permintaan kita untuk pengiriman gaji P3K yang sudah diangkat ini dipisahkan dari DAU yang sudah pernah terkirim. Itu penting Pak Fikri. Jadi jangan sampai kita bilang kayak suasananya staf saya itu tadi.
kamu angkat orang kok nggak ngasih uang tambahan sih Pak, kan itu kan kira-kira perasaannya itu. Kan sudah pernah ada sertifikasi guru juga, beda kan, tidak di DAU, kan bisa perlakuan itu. Nah, kemudian sebaiknya seluruh proses rekrutmen itu dikembalikan di daerah, kabupaten, kota, atau provinsi. Kan ketersediaan anggaran kan otomatis kan itu kan, kalau rekrutmen seperti itu. Ada lagi Pak Fikri, kemarin pada saat pertemuan dengan Kemenpan RB itu, saya bertanya, sebenarnya peraturan mengenai guru sekolah swasta yang kalau diangkat itu nanti harus pindah ke sekolah negeri, itu siapa yang membuat? Ternyata surat keputusan menteri yang kemudian berimplikasi pada peraturan di Badan Kepegawaian Daerah. Maka itu bisa dirubah. Saya mohon bantuan kepada Bapak Ibu supaya tidak terjadi kegaduhan. Ya udahlah, guru swasta yang diangkat ya biarlah dia mengajar di tempat yang sama. Kalau memang mau mengangkat guru swasta untuk menjadi P3K ya biar saja dia di situ, nggak usah dipindah-pindah ke sekolah negeri. Jadi ruwet lagi nanti penyesuaian. Mudah-mudahan itu juga bisa terlaksana. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu apabila ada komen, pertanyaan, jawaban. Untuk pertanyaannya Pak Fikri tadi, nomor 1, usulnya apa? Mau dihentikan apa enggak? Enggak terus lah. Terus. Terus tapi bayarnya gimana? Bayarnya gimana? Cukup ya, tadi sudah masuk semuanya ya pertanyaannya ya. Gitu Pak Fikri. Jadi sebenarnya mereka nggak mau. Mungkin izin Bu. Ya silakan. Itu yang untuk seleksi tahap 3, kalau bisa memang passing grade-nya agak diturunkan. Oh ya. Sehingga masih banyak bisa yang bisa lulus lagi untuk di tahap 3 ini. Iya. Dan kedua mungkin domisilinya. Bisa dilihat dari domisili tempat mereka mengajar itu, karena kan untuk daerah-daerah terpencil itu kalau bisa mereka diprioritaskan yang alamat KTP dengan lokasi yang kita butuhkan. Saya kira itu tambahan dari kami. Betul Bu Wagub. Jadi passing grade diklasifikasi menurut klasifikasi daerah. Daerah pasti tidak sama dengan Jakarta ya. Mau dibuat berapa klasifikasi. Kemudian Pak Gub tadi, Pak Gub Kaltara, honorer langsung diangkat saja. Yang sudah 15 tahun. Betul. Ya Pak ya. Ini tadi Pak Nur Purnomo Sidi pagi-pagi mengirimkan WA yang membuat saya langsung sedih hati. Menunggu tahun, diangkat. Ada 10 tahun diangkat semua. Sampai akhir masanya sudah tidak bisa mendaftar lagi. Akhirnya nggak dapat pensiun. Pagi-pagi tadi, aduh Pak Nur, gitu, sedih amat ini. Kemudian sentralisasi harus disesuaikan. Guru bahasa Jawa untuk keistimewaan Yogyakarta. Nah ini harus diskusi panjang dengan teman-teman di eselon 1 besok. Ya, supaya keistimewaan itu juga mendapatkan ruang yang cukup. Ini sama ini, keistimewaan itu kan ada di bahasa Jawa, kemudian keistimewaan di guru di wilayah tertinggal. Kemudian kemarin kita memberikan keistimewaan kepada yang sudah 15 tahun, sudah sertifikasi. Ya, ini jadi ada keistimewaan tambahan Pak Fikri dan teman-teman yang besok harus kita pertahankan. Baik, saya kira kita bisa tambah bingung nih. Kita bisa mengakhiri perjuangan kita sore ini dulu. Nah, kita akan semangat lagi besok pada hari Senin. Kami mohon Bapak Ibu, para kepala daerah, Pak Gubernur, Bu Wakil Gubernur, teman-teman dari Sekda, DIY dan
Nusa Tenggara Barat Mandalika MotoGP. Kebalik ya? Enggak ya, benar. Nah, harus branding ini. Iya, supaya memerintahkan kepada teman-teman untuk memantau proses rapat kita besok. Nah, jika ada yang kurang, tolong kita di WA segera, ya, supaya informasinya harus langsung bisa tereksekusi di sini. Kalau perlu ya agak kurang ajar sedikit lah WA ke kita. Bu, perintahkan untuk begini, mintakan untuk begini. Misalnya dijawab begitu, tidak solutif karena begini. Gitu. Bantu kami Pak untuk menyelesaikan ini. Bantu kita. Ya walaupun wajah-wajah kita nanti jadi jelek di mata pemerintah, tetapi saya kira ini demi nawacitanya Pak Jokowi bahwa kita itu perlu SDM unggul di masa depan. Dan guru ini menjadi sesuatu yang faktor determinan yang sangat menentukan. Tidak bisa ini diperlakukan seperti ini. Bagi kami Komisi 10 itu malah sudah meminta guru itu diperlakukan sama dengan TNI dan Polri. Gak usah mikir lain-lainnya lah. Mereka dididik dari mulai SMA, lulus langsung jadi guru terus. Dan gak usah ngurus macam-macam. Udahlah tugasnya hanya mendidik. Ya kalau memang sudah kepengennya jadi guru, nanti kalau misalnya mau jadi apa-apa ya setelah pensiun sama seperti polisi dan tentara. Mungkin dengan begitu mutu pendidikan kita akan terfokus, terkonsentrasi. Saya kira demikian ya Bapak Ibu. Kesimpulan kita selesaikan sendiri saja ya. Karena waktunya sudah selesai, pas ini ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada masukan untuk kesimpulan diberikan informasi kepada teman-teman di sekretariat. Dengan ini ya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada para anggota Komisi 10 yang bukan panja. Thank you for coming. Supportnya luar biasa. Semangat ya, memberi energi baru kepada kami. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Pak Gubernur Kaltara. Kami mohon maaf jika penerimaannya ala kadarnya. Tapi inilah kami, anggota DPR RI, Komisi 10, Komisi Peradaban, Pak. Kalau teman-teman komisi lain bilang Komisi Air Mata. Tapi kita lebih suka mengatakan Komisi Peradaban. Bukan komisi kering atau basah, enggak. Kita Komisi Peradaban karena kebudayaan ada di sini. Terima kasih hadirnya Ibu Hajah Eni Anggraini Anwar, Bu Wakil Gubernur, kemudian Pak Dr. Andes Haji Zainal Paliwangi. Oh ini Pak Gubernur ya. Bisa udah ngantuk nih saya nih. Aduh gawat ya. Bapak Dr. Andes selalu kita ya, kemudian Bapak Asisten Sekda bidang pemerintahan Bapak Sumadi. Mungkin Kanjeng Gusti Pangeran dari atas. Ya. Dan kami berharap dukungan tidak hanya secara materi namun juga secara spiritual supaya dalam rangka kita mendukung para guru honorer di seluruh Indonesia ini supaya bisa diangkat semua. Lalu setelah itu soal mutu kualitasnya kita selesaikan setelah mereka menjadi P3K. Negara juga harus menganggarkan untuk upgrading, upskilling, sehingga bisa menjadi satu barisan yang hampir sama walaupun Jakarta dan Nusa Tenggara Barat dan Kaltara pasti tidak sama, tetapi bisa dikejar proses persamaan itu dengan pemerintah lebih banyak memberikan fintech, pelatihan dan lain sebagainya, utamanya adalah bagi guru-guru di wilayah yang jauh dari pusat-pusat ibu kota. Saya kira demikian. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup RD